Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 1.0. Dan hari ini kita ketemu dengan tamu yang luar biasa, yaitu Bang Hendra Alam. Ya, kasih. Ya, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah Bang. Ya. Perjalanan ke sini tadi lumayan panjang. Lumayan. Lumayan panjang. Tapi kalau lewat sini sudah sering Bang? Sudah sering. Dulu kan rumah di sini di di Kompleks Satelit nih ada Kenangan Jaya itu. Kenangan Jaya. Nah, itu rumah dulu. Ada rumah dulu. Terus di Kelapa Gading rumah bapak dulu. Dari Subroto ya. Oh, berarti sudah laluan Bang. Di sini lah. Ya. Iya. Oke, Bang Hendra. Ya. Kesibukan apa sekarang Bang? Masih di berkesenian, terus majelis juga, ya itu berdalam agama lah alhamdulillah. Bang Hendra Alam, yang ulun tahu ini Bang Hendra Alam, sebenarnya Hendranya aja nih yang bujur nih. Betul. Alam ini nama apa Bang? Alam itu merupakan nama populer kan, Hendra Alam ya. Okay. Karena dengan alam itulah orang bisa mengenal, dengan alam itulah kita bisa populer kan. Dimanapun kita menempatkan diri, dengan nama alam itu orang pasti senang. Asli namanya Bang? Kalau nama sebenarnya Hendra Hadiwijaya. Hendra. Betul, Hadiwijaya. Itu dari ibu, dari bapak ya. Almarhum kedua-duanya ibu bapak. Kalau ini kesibukan pian di kesenian Bang ya? Ya, kesenian tuh. Kesenian yang Bang Hendra lakukan ini jarang benar dilakukan sama anak muda Bang. Betul. Madihin. Kenapa bisa masuk ke Madihin? Atau ada sesuatu kah? Kalau sekarang sih sudah banyak kan pemadi-pemadinan yang mau belajar, terus yang sudah mulai tampil kan. Kalau zaman aku dulu, tahun berapa itu Bang? Itu sekitar tahun 90 aku kemarin. 90? Ya, waktu itu aku masih kelas 4 SD kalau nggak salah. 4 SD? Ya. Itu sudah mulai Bang? Sudah mulai. Wih. Ya. Keren. Nah, di situ memang nggak ada sama sekali orang yang senang, orang yang suka dengan kesenian tradisional ini. Nah, iya, karena dianggap kuno lah, kayak malu lah kan, karena tradisional. Nah, sementara kan anak-anak muda senangnya dengan musik-musik rock, musik pop, segala macam kan. Nah, itu tadi. Jadi kalau aku karena memang keinginan, memang sebenarnya niat dulu lah. Apapun yang kita lakukan, asal dengan niat yang tulus, yang baik, insya Allah kita yakin bisa. Asal jangan ikut-ikutan, artinya ikutannya gini, misalkan kita ini bagus, ikuti. Kalau nggak bagus, mundur lagi. Jangan. Nah, jadi kalau aku sejarahnya senang itu karena bapak kan duluan. Nah, bapak duluan, terus bapak duluan senang dengar segala macam. Sampai aku tuh beli Walkman dulu. Nah, itu senang dengar. Biar rekam kayak itu lah. Rekam. Jadi akhirnya otodidak, aku tuh nggak diajarkan beliau langsung, enggak. Nah, jadi melihat tuh ya. Jadi kadang-kadang aku pakai black pungguan. Nah, nanti ada dengar tetangga dikasih 50 rupiah. Dulu kan kasih segala macam. Ya, pas di situ bapakku lihat, anaknya ada bakat. Nah, itulah mulai diajarkan beliau. Itu ceritanya. Ada yang tahu siapa bapak beliau? Abah. Ya. John Tralala. Betul, bapak saya itu. Nah, jadi beliau itu awalnya sih bukan pemadinan. Jadi beliau itu dasarnya itu ada pelawak. Beliau itu pernah menjuarai tingkat lawak tingkat nasional di Jakarta. Serius loh? Iya, tahun 89 dan 90. Lu belum lahir itu? Ya, itu. Nah, jadi angkatan bapak itu kayak Tarsan. Ya, Asmuni. Ya, itu. Jojon. Nah, itu angkatan beliau waktu pertandingan loh. Kalah waktu itu mereka. Bapak yang dari Kalimantan kan, beliau juara tahun 89 itu perorangan. Kayak stand up komedi lah sekarang kan. Terus yang kedua per grup, menang lagi. Nah, dari situlah nama beliau sudah muncul nasional. Lalu banyak tawaran-tawaran kepada beliau untuk hijrah ke Jakarta. Beliau nggak mau. Kata beliau, kalau di Jakarta banyak pelawak, bisa aku bersaing. Jadi aku mau menetap di daerah. Lalu beliau melihat
ada kesenian yang bisa Angkat. diangkat dan bisa dilestarikan dan dikembangkan. Oke. Dan ini menjanjikan kata beliau kan. Iya. Makanya itu beliau belajar. Bahkan orang-orang yang dulu itu nggak mau mengajari sama bapak, nggak mau. Jadi Belajar sendiri beliau. belajar sendiri. Iya, belajar sendiri. Jadi kan dulu beliau tuh tulis, dihafal beliau, hafal beliau. Jadi pas ada peresmian Kindalimpuar Gambut dulu. Nah, cerita beliau kan peresmian, madihin lah beliau. Karena beliau kan ditulis pakai koran panjang gini kan, lupa disorakin sama orang, gagal. Nah, terus lagi ada acara lagi di Banjarmasin, gagal lagi. Cuman karena beliau dengan keyakinan dan bisa, mampu dan mau kan, Mental. ya akhirnya apa? Beliau dapat wangsit atau mimpi madihin. Nah, jadi mimpi beliau itu, cerita beliau kepada saya itu adalah mimpi bertemu dengan putri raja waktu kawin. Pas beliau madihin. Beliau ini maksudnya bapak Ya, bapak di mimpi itu madihin. Iya, madihin. Ya, madihin, menghibur dua orang pengantin, ketawa sama orang itu. Nah, lalu beliau berkonsultasi dengan Bapak Yusan Ajidin, seniman budayawan kan. Pak, saya punya ini macam. Nah, itu John, kalau kamu mau menginovasi daripada madihin ini, itu harus dengan kekocakan atau kelucuan. Karena kamu dasarnya kan pelawak. Satukanlah itu, tapi tidak meninggalkan pakem-pakem dari madihin tadi. Pakem artinya apa? Harus pakai gendang. Iya, itu sulit banget loh. Iya, makanya itu tadi. Itu sulit banget. Jadi pas sudah berkonsultasi begitu kan sama bapak, beliau mulailah bermadihin. Dengan gaya beliau lah kan, sukses. Makanya terkenal madihin beliau itu adalah madihin kocak. Madihin kocak. Ya, itu paten oleh beliau. Bentar dulu. Berarti madihin itu ada beberapa jenis ya, Bang? Ada dua. Jadi ada madihin pakem, ada madihin kocak. Kalau pakem itu ada aturan-aturan dari kita mulai madihin, ada hadiah segala macam, namanya. Iya. Nah, ada salam segala macam, terus ada isi sampai ke tujuan. Dan pakem itu tidak lucu. Perbedaan kocak dengan pakem, kalau pakem pemain pakem main kan, misalkan perform, orang ketawa dia nggak sukses. Tapi kalau madihin kocak, kalau nggak tahu, kita nggak sukses. Kenapa? Karena madihin pakam itu menceritakan tentang agama. Nah, menceritakan tentang kerajaan. Nah, itu ceritanya. Jadi penyebaran agama Islam kalau di Jawa melalui wayang. Tapi kalau di Kalimantan, dia melalui madihin. Nah, bahkan ada sebuah buku, dan itu cerita bapak saya juga. Pemadihinan dulu kan, yang awal-awalnya nama beliau itu Mat Yunan. Nah, itu dimasuki oleh G30 SPKI. Karena madihin ini kan melakukan misi-misi kan, mempengaruhi. Iya, benar. Nah, benar. Jadi dimasukkanlah ke dalam penjara sampai meninggal. Jadi pada waktu itu jangankan main, mendengar pun orang takut karena itu tadi ada hukuman. Nah, SPKI tadi. Jadi dengan adanya kejadian itu, madihin tenggelam masalahnya. Nah, tenggelam. Akhirnya ada lagi yang membangkitkan. Nah, dengan inovasi yang lain kan. Nah, cuman madihin tetap pakem. Kalau madihin kocak itu memang almarhum bapaknya. Memang berarti dari beliau sendiri, dari almarhum sendiri itu ada pengembangan. Ya, inovasinya. Inovasinya sendiri. Tapi itu diterima sama masyarakat ya, Bang? Alhamdulillah itu diterima sampai sekarang. Iya sih. Kalau madihin itu nggak lucu, orang nggak senang. Dan orang taunya madihin itu lucu, Bang? Iya, itu. Madihin kocak namanya kan. Iya. Berarti memang ada perubahan yang positif di madihin. Betul. Dan harus ngikutin perkembangan zaman. Makanya kan bapak kan pernah berpesan kepada aku, kalau kamu madihin kesenian tradisional ini harus mengikuti perkembangan zaman. Benar. Kalau kamu tidak mengikuti zaman, maka kamu akan ditinggalkan oleh zaman. Itu. Dan kamu tampil, kamu jangan sampai dikuasai oleh penonton, tapi kamu harus menguasai penonton. Itu. Ini entertain banget sih, Bang. Entertain banget ini. Itu kata-kata beliau. Dan salah satu contohnya Pian ngikutin zaman, Pian ada Bigo ya, Bang? Ada. Nah, ada aplikasi ya, terus ada di IG juga, ada YouTube juga dimasukkan gitu. Alhamdulillah. Gitu. Berarti Pian main madihin? Iya, full madihin. Madihin itu. Bahkan kan ada kemarin waktu sama almarhum itu kan ada kayak
cerita singkat lucu kayak Tawa Sutra itu bikin juga Bapak kemarin. Namanya Lumba Pair namanya. Lumba Pair. Nah, jadi sampai 14 episode meninggal beliau. Nah, Lumba Pair itu. Kalau ulun melihat atau mendengar Madihin itu kayak apa namanya? Kalimat. Iya, kalimat pantun. Kayak berpantun, Bang. Iya, pantun. Kalau A, I, Iya. nah, U itu. Nah, jadi Madihin ini termasuk kesenian tutur. Tutur. Ya, tutur. Jadi seni tutur artinya, Iya. seni tutur kan. Iya. Dengan kata-kata, dengan kalimat yang menyamakan suku kata akhirnya. Iya, benar. Nah, itu tadi. Itu baik pas ulun mendengar Bapak kemarin ada main kan, ulun melihat kata orang Madihin itu kayak kita melawak tapi dirinya musik. Betul. Dan itu lucu katanya kan, ulun lain asal orang Banjar. Pas ulun melihat tuh itu kalau secara kalimat itu susah banget, Bang. Susah Bang. Tapi kenapa Pian tertarik, Bang? Karena apa namanya? Aku begini melihatnya. Kesenian daripada budaya di Kalimantan Selatan ini sebenarnya banyak kan. Iya. Yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita lestarikan dan menghasilkan. Nah, jadi dari sisi itu mungkin almarhum Bapak melihatnya itu. Madihin ini kalau dilihat mudah, kalau dimainkan susah. Tapi kalau yang sudah terjun dan mau yakin untuk menjadi Madihin ini sangat dengan biaya sangat ringan dan menghasilkan yang sangat banyak. Komponennya Terbang dong. Terbang kan kalau kita sudah profesional kita harus menyiapkan stand mic, mikrofon kan. Atau disiapin panitia? Bisa juga kita minta di situ kan. Iya benar. Tinggal babas hati itu. Betul. Oh iya, beliau nanti akan main ya, main Madihin dan nanti teman-teman pendengar yang teman-teman channel dari 1.0 akan mendengarkan beliau main. Oh siap. Maka dari itu
tidak dibawa kecuali dua. Pertama amal baik, kedua amal buruk kita. Kalau di dunia kita seumpama punya rumah batu jendela kaca, kalau kita meninggal menghadap yang kuasa akan diganti dengan papan tebala. Kalau di dunia kita punya baju yang mahal harganya, kalau kita kembali kepada yang kuasa diganti kain kapan pakai membungkus kita. Kalau di dunia kita punya istri cantik seperti Luna Maya, kalau kita nanti dipanggil yang kuasa, mereka tinggal di dunia. Kalau masih cantik biar sama saya, sama saya. Terakhir saya ingin berpesan kepada generasi muda, harapan yang akan datang, jangan kita malu untuk berkesenian, apalagi kesenian tradisional seperti Madihin yang saya mainkan. Kita tentunya harus membanggakan. Orang yang baik adalah orang yang ingat jasa pahlawan. Maka dari itu budaya leluhur kita jangan sampai ditinggalkan, karena adab dan budaya sangat penting sebagai lambang kebangsaan. Jangan malu-malu sebagai pelaku kesenian tradisional seperti saya mainkan. Untuk itu saya Madihin tidak terlalu panjang. Ilahi sadang basatop sadang batahan Baik, dan kalau melihat dari berkesenian nih Bang, kan musik tradisional, kemudian sekarang sudah digandrungi Bang ya. Iya, mungkin gandrungi. ada apa namanya, ada pemikat sendiri. Iya ada. Dan kalau menurut Piannya ada nggak sesuatu yang didapat Bang dari berkesenian Madihin ini? Jadi alhamdulillah ya kalau saya sudah merasakan ya, karena saya sebagai pelaku seninya Iya. Dan apa namanya sudah dapat hasil lah. Nah jadi dengan berkesenian daerah Madihin ini alhamdulillah aku sejak kelas 2 SMA itu gak pernah lagi minta uang sama orang tua. Jadi hasil Madihin ini Madihin Bang ya? bisa beli ini segala macam kan. Nah dari hasil Madihin ini kan. Nah karena apa tadi, apa namanya, alatnya murah tapi hasil biasa. Coba contoh misal, bukannya sombong ya, Iya. kita beli misalkan itu 5 1 juta kan. Iya. 1 juta dua Yang genangnya doang gitu kan, main gitu. Anggaplah dikasih orang ya rendah-rendahnya 2 juta kan. Iya. 1 juta dapat. Coba sebentar, belum putus. Paling rendah 2 juta Bang. Misal. Misal. Belum kira tadi sudah kebocor harganya tadi. Misal. Iya. 1 juta sudah hilang nih kan. Iya. 2 juta terus main kemana-mana. Belum lagi kalau kita tampil sampai keluar daerah segala macam. Sampai keluar daerah Bang? Iya, kalau aku kan sudah alhamdulillah kalau Indonesia sudah semua. Luar negeri sudah pernah. Kesenian ini. Jadi orang bingung kan Madihin, kesenian Madihin kenapa bisa keluar pakai bahasa apa? Makanya adanya inovasi supaya orang mengerti pakai bahasa nasional. Kalau di Jakarta kita bahasa nasional bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau menggunakan bahasa Indonesia tidak akan mengurangi. Tidak Bang. Tidak. Asal jadi pelakunya bisa menyusun kata dan melihat situasi dari acara itu tadi. Makanya kan kalau aku misalkan acaranya anggaplah ulang tahun provinsi. Baik. Ulang tahun provinsinya yang berapa? Itu ada bahan yang berapa? Siapa-siapa yang hadir? Oh, ini bahan-bahan untuk yang dia itu. Nah. Oh, satu lagi bocoran, kalau pada saat kita bermadihin itu katanya kita harus cerdas Bang.
Betul. Lihat situasi bang ya. Betul. Jadi pemadihinan itu kalau dilihat mudah, tapi coba kalau lakukan susah. Kalau kita menyanyi, maaf ya, kalau menyanyi asal ada musik, bagus tidak suara, gampang kan? Ada efek segala macam kan? Tinggal menghayati lagi. Kalau madihin, coba mata menstituasi, telinga mendengar, dikeluarkan, nih menabuh. Dan ini nggak berhenti loh. Iya. Harus sesuai lagi iramanya tuh kan. Iya. Nah itu tempo emang. Makanya berfungsi semua panca indera di batang tubuh kita berfungsi semua. Nah kalau menyanyi kan paling sudah selesai dan lagunya kan paling berapa menit kan sudah bisa pakai MIDI bang. Nah itu kalau MIDI nggak bisa, makanya harus pintar, harus banyak wawasan, intinya ya banyak membaca lah dan bisa melihat situasi, keadaan, perkembangan apa yang hot di bulan ini atau tahun ini, ya itu. Berarti memang kalau dilihat dari yang Pian lakukan di seni tradisional seperti madihin di suku Banjar, itu kita bisa melihat kalau pada dasarnya kesenian tradisional itu bisa bertahan kalau ada inovasi bang ya. Betul. Contoh ya, nih sebagai contoh gambaran aja. Baik. Kita tahu kue untuk. Kalau kue untuk kan dijual di pasar semacam mungkin 1.000, 100, kan 500 kan dulu. Coba kalau kita bikin dongeng donat dikasih keju, mahal. Satunya bisa sampai 15-20 ribu. Kita bandingkan, kalau kita bertahan dengan seperti untuk tadi, nggak bakal maju. Padahal bahannya nggak jauh-jauh beda juga bang. Betul. Begitu juga ya kesenian kita ya. Harus makanya inovasi kan. Nah itu tadi. Sekarang kan pisang macam-macam, ada pisang keju, ada pisang coklat, baca macam-macam, banyak pisang, ada lempeng. Nah paling rendah yang murah ya pisang goreng. Jadi harus inovasi. Dan tadi kami tadi sempat ngobrol. Ternyata karena tadi kita lihat sejarah bahwa penyebaran agama Islam di Kalimantan Selatan itu ada kaitannya dengan madihin. Terus beliau juga tadi ada cerita bahwa di madihin ini ada ritual bang. Betul. Sebenarnya yang harus dilakukan bang. Supaya sih nggak itu aja doa juga kan, nggak jauh-jauh dari syariat Islam juga. Kalau orang mungkin kan bingung sedang kopi pahit enggak. Tapi ritual itu ya tadi kita berserah diri dengan penampilan kita kepada yang kuasa kan. Makanya datang ilham, anugerah. Nah, jadi jangan kita menganggap diri kita yang melakukan itu, ini aku yang diberikan oleh Allah kelebihan untuk menampilkan madi itu tadi. Nah, itu. Ketahuikan bang ya. Jadi kalaunya aku sih kan sebenarnya aku tahu, cuman nggak pernah melakukan. Pas bapak sudah nggak ada lagi, nah baru aku melakukan. Aku sendiri itu kan diberi mimpi oleh beliau. Nah itu setiap 10 Muharram terbang atau gendang itu, yang alat pukul itu terbang namanya kan, gendang itu dirabun. Dirabun itu? Nah, dikasih dupa. Nah jadi kita siapkan susu segala macam. Susu. Nah, jadi kan ritual. Ini bukan syirik ya, bukan syirik. Tapi yang namanya kita hidup kan nggak lepas daripada bantuan daripada Allah tadi kan. Nah itu tadi. Oh jadi caranya? Caranya seperti itu. Karena kan ada roh di madihin, sebenarnya ada roh. Di madihinnya di alat musiknya bang? Di madihinnya ada alat musiknya, ada roh itu. Nah kalau sudah nggak ada rohnya, makanya orang hambar, nggak senang semacam. Tapi kalau memang kita benar-benar kemarin itu dengan ritual yang pas segala macam, alhamdulillah nggak pernah gagal itu tadi. Kalau bahasa karyanya itu mendapat feel-nya pada saat main itu. Main itu. Jadi kayak ngobrol aja. Bener. Kayak ngobrol aja. Kayak mengalir. Iya. Kalau kita ngobrol bisa. Makanya orang sering bingung. Madihin kalau nggak pakai terbang nggak bisa. Nggak hidup. Nah, orang nyuruh pernah pakai keyboard, nggak hidup. Ada madihin dangdut, nggak hidup. Madihin dangdut pernah juga dicoba? Ada. Nggak hidup. Jadi madihin itu pakai terbang, pakai gendang. Nah, dengan alat pukul dan itu udah.
Berarti memang harus ada yang di pakemnya, tetap harus ada. Ada ya. Tapi ada bagian-bagian luar ya, yang bisa kita kembangkan. Itu tadi. Kalau dulu kan kayak pakem itu kan menceritakan tentang agama, tentang kerajaan. Kita terapkan ke sekarang. Coba kalau kita misalkan hari provinsi, masa kita berceritakan agama? Enggak juga sih, Bang. Nah, kan? Gimana? Nah, betul masa kita menceritakan tentang kerajaan? Iya. Enggak kan? Orang di kawinan tampil, masa kita tentang agama. Jadi kita inovasi siapa yang kawin, kapan dia pacarannya, supaya masuk gitu. Nah, itu jadi ramai kan? Iya. Jadi antara penonton dengan itu audien itu harus nyambung. Nah, jadi kami kalau madihin nggak bisa. Iya. Sering kan orang mau ngundang, pas kami madihin Pak, madihin malah kena sambil orang makan, kan udah mau. Kalau makan biasanya fokus sama makanannya. Nggak mau, saya nggak mau sering. Jadi saya bukan masalah uangnya, walaupun bapak membayar misalkan sejuta, apa segala macam, tapi kalau waktu makan jangan. Kalau hargai kesenian ini, karena kesenian madihin ini adalah kesenian tutur. Tutur itu kalau abang ngomongnya, orang gini enak gak? Gak enak, Bang. Yang kita sampaikan juga nggak itu tadi. Jadi harus ada hubungan kan? Iya, ada hubungan penonton sama penyair. Kalau madihin itu disebut penyair juga loh, lain. Disebut penyair boleh, bisa juga penyair. Cuma ini kan seni tutur kan. Jadi madihin itu artinya madah. Madah sebenarnya. Madah artinya nasihat. Jadi di madihin itu ada nasihat, ada sindiran. Sindiran, ada sanjungan. Itu tadi di madihin itu orang memasukkan. Jadi alhamdulillah Bapak almarhum itu kan dengan inovasi beliau sebagai pemadihinan dan seniman dari Madihin Kocak ini dipakai untuk pilkada madihin ini. Nah, dipakai untuk pilkada untuk apa? Kita mempromosikan. Misalkan calon ini nggak mungkin kan gubernurnya aku pilih, nggak mungkin kan. Jadi melalui madihin itu tadi. Kayak apa kita menyampaikan tapi dengan cara yang lebih halus, Bang. Betul. Jadi sambil diguyon kan masyarakat dihibur. Nah itu. Alhamdulillah beliau yang mencetuskan ide itu tadi kemudian dipakai di mana-mana. Sampai ke Sumatera, sampai Balikpapan, sampai Semarang, sampai Sangatta, sampai ujung Pandang. Nah, dipakai kayak kita. Di Kalsel sudahnya kan. Itu tadi. Berarti dengan adanya madahin ini, Pian bisa mendapat materi yang lumayan. Ya alhamdulillah. Kalau menurut aku sih bukan lumayan lagi, sudah luar biasa. Nah, pernah naik haji gara-gara madihin, Bang? Iya. Jadi itu tahun 93. Jadi tampil di hadapan mantan Presiden Soeharto waktu itu. Nah, jadi pas tampil di situ, itu ceritanya panjang sih, singkatnya aja kan. Pas tampil di situ, terpesona beliau dengan syair. Karena kami menyanjung. Jadi syairnya saya sedikit saya kutipkan waktu itu kan. Bapak Soeharto dan Ibu Tien yang tercinta. Beliau adalah kepala negara ibu negara yang sangat berjasa kepada bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia adalah sangat maju luar biasa. Apalagi bangsa Indonesia masalah beras sudah tidak lagi bersuasembada. Masih ingat kan, Bang? Ingat. Nah, karena pembangunan kita lihat di mana-mana. Masyarakat juga mulai sejahtera. Sehingga masyarakat dengan Bapak Presiden Soeharto dan Ibu Tien semakin cinta. Nah, jadi kan kata-katanya nyentil. Bisa kami berharap Bapak Presiden Soeharto dengan Ibu Tien selalu sehat di mana saja berada. Namun, kami sebagai seniman ingin permintaan kepada Bapak Presiden yang tercinta. Salah satunya adalah ingin naik haji ke Saudi Arabia. Tapi mohon maaf terbentur masalah biaya. Mudah-mudahan Bapak Soeharto dan Ibu Tien yang menanggung biaya. Itu. Jadi ya akhirnya kan aku lagi nyambung. Dia kata aku kan kalau mau naik haji buat contohnya jangan minta-minta. Apalagi kepada Bapak Presiden yang tercinta. Beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa dan memperhatikan terhadap rakyatnya. Apalagi ingin naik haji ke Saudi Arabia, itu tidak ada apa-apanya. Nah, mudah-mudahan permintaan Bapak dan kita keluarga dikabulkan oleh Yang Kuasa. Malam ini juga kita tunggu jawabannya. Amin. Langsung berdiri begini beliau. Itu ceritanya. Dan langsung dikoordinasikan itu. Tahun 93 itu. Jadi almarhum ibu, kalau bapak aku berangkat. Tahun 93 itu. Iya. Ibu kan hanya haji itu aja, umroh juga. Belakangan ini ada umroh ya, Bang? Ada ada SQ1. Nah, berangkatkan gratis juga itu.
Nah, jadi dengan Madihin ini alhamdulillah aku bisa ngeliat kampung halaman orang kan kemana-mana dengan tambah biaya orang yang biayain kan sambil-sambil kita lihat bisa lihat itu. Berarti memang kalau kita berkesenian dengan hati, betul, dengan tidak menghilangkan pakemnya, itu bisa mendapatkan income yang lumayan. Betul. Malahan kan Bapak dulu sempat juga ada apa namanya tuh, ada kontroversi juga kemarin dari seniman-seniman Pemadihan yang dulu kan. Bahwasanya Bapak ini keluar dari pakem. Nah, ya dengan inovasi tadi. Iya, keluar dari pakem segala macam. Kata Bapak, aku nggak melepas pakem. Di mana aku melepas pakemnya? Aku masih pakai terbang, pakai gendang. Nah, dan ku bawa juga nama daerah. Nah, aku hanya sekedar menginovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Supaya tidak ditinggalkan zaman tadi kan. Pesan-pesan yang baik kan juga tetap disampaikan. Betul, betul. Makanya itu. Jadi sering kami diberikan diundang seminar di mana-mana itu. Nah, terus ada workshop masalah kesenian Madihin ini. Menjelaskan. Makanya sekarang anak-anak dari SMP, SMA itu ada muatan lokal untuk belajar Madihin itu. Nah, muatan lokalnya ada untuk kesenian Madihin. Orang banyak minta kan. Nah, itu kalau misalnya sudah masuk di muatan lokal di sekolah, berarti ada perhatian lebih dari pemerintah daerah ya, Bang? Kalau perhatiannya sih dari pemerintah daerah, kalau zaman bapak aku ya, aku bukannya kurang, ada. Cuman bapakku itu orangnya nggak pernah meminta dan nggak pernah mau bikin proposal untuk mengajukan. Jadi beliau Madihin Kocak itu berdiri sendiri dari nol sampai sini. Beliau sampai sekarang. Bangun sendiri. Nah, bahkan dari pemerintah daerah kita sendiri, ada juga sih membantu sebenarnya, ada ibu membantu. Cuma masih belum banyak membantu. Nah, itu tadi belum banyak membantu dengan kesenian yang waktu kami tampilkan itu. Kenapa belum banyak membantu? Orang mau mengundang kami tingkat nasional, masa menghubunginya ke Samarinda, Kaltim. Jika kami orang Kaltim. Oh, berarti ada komunikasi yang putus itu, Bang ya? Iya, benar. Nah, itu Kaltim. Karena orang melihat kami asal di Kaltim. Orang dari luar daerah undang, dikiranya kami orang Kaltim. Kalimantan Timur. Iya, bahkan pernah dibawa ke Brunei, ke Singapura itu Kaltim yang bawa, bukan di sini. Kalsel pernah bawa sampai ke Malaysia, pernah dari pemerintah daerah pernah. Berarti harapan Pian terhadap pemerintah? Ya, tentunya kan agar lebih memperhatikan kesenian tradisional. Ya, kesenian tradisional kan karena kesenian tradisional ini adalah lambang budaya leluhur kita. Nah, hidup tanpa budaya, hidup tanpa adat tidak akan arti apa-apa kan. Nah, makanya dengan seni hidup menjadi indah. Dengan agama hidup menjadi mudah. Nah, dengan iman hidup jadi terarah. Dengan seni dengan dengan iman hidup tidak akan goyah. Itu aku bukan itu kata-kata Bapak itu. Nah, jadi kata beliau, berkesenianlah dan santun, jangan sombong terhadap siapapun. Gitu. Tapi setelah peninggalan almarhum Bapak ini, dampaknya seperti apa ke Pian Bang secara pribadi? Kalau kemarin pas beliau meninggal itu sempat vakum sih kami. Karena kan kepercayaan orang bisa nggak meneruskan segala macam. Tapi adalah orang yang masih percaya. Jadi kumpulkanlah adik-adikku kan sekarang kan aku ada personal ada 4 kan. Nang, Said Ganjil, Said Jola, Yuanda Trala sama aku kan ada. Said Jola, Bang? Iya, Said Jola. Itu keluarga atau? Adik ipar itu. Adik ipar, Bang? Iya, adik ipar. Oh, nah, itu. Jadi itulah yang diwariskan beliau untuk meneruskan ke kesenian Madihin ini. Jadi alhamdulillah masih jalan. Kalau dulu kan namanya John Trala Group. Sekarang JT Junior, jadi John Trala Next Generation. Ya. Ada bumbu-bumbu. Ya. Harus yang menghilangkan kan? Iya. Dan ini ya, mungkin kita juga di terbatas oleh waktu, Bang. Pian juga hendak ada kesibukan. Siap. Kalau sekarang dari Pian kata Pian tadi ada sudah teman-teman yang muda-muda sudah mulai tertarik dengan musik Madihin. Mungkin ada sedikit motivasi dari Pian mungkin untuk supaya lebih giat belajar. Tentunya kepada
kawan-kawan atau adik-adik seniman-seniman muda yang ingin menjalankan kesenian tradisional, khususnya Madihin, itu kita harus benar-benar mengikuti aturan. Aturan itu dalam artian kan menampilkan, jangan kayak orang-arakan lah. Kan kebanyakan kan sekarang bully terus kan tanpa ada isinya kan. Nah, jadi mereka jangan sampai kita tampil itu mengharapkan hasil duluan. Nah, tampilnya gimana kan? Yang penting dapat uang. Jangan sampai seperti itu. Kalau sifat aku sih kayak Bapak kan, kepuasan diri sendiri dulu. Kepuasan dalam artian itu kita tampil, orang senang, kita senang, baru kita dapat. Nah, berarti nomor kesekian itu Bang? Iya, Bapak itu gitu beliau. Enggak, kalau budget itu gimana Bang? Kalau budget apanya? Budget misalnya ada harganya. Ada harganya, ya ada. Alhamdulillah ya mampu bisa lah kan bersaing lah, yang segala macam di industri kesenian lah. Sampai kan kami di Kaltim itu disejajarkan dengan artis ibu kota untuk tampil itu. Nah, honornya pun disejajarkan sama artis ibu kota. Alhamdulillah orang percaya ya itu. Iya. Berarti memang orang-orang kita sudah mulai menghargai dengan inovasi Bang ya. Inovasi tadi. Oke. Dan ini menjadi pesan yang sangat luar biasa dari Bang Hendra sendiri sebagai penggiat dari seni tradisional Madihin. Dan ini akan membuat kita lebih memahami lagi tentang musik tradisional dan lebih mencintai Bang ya. Musik tradisional dan seharusnya memang teman-teman muda yang lebih menyukai musik-musik tradisional untuk next generasi tadi. Semoga nanti kita yang muda-muda ini mau belajar termasuk Ulun sendiri sih. Ulun sendiri belum kan pemilihan Nananggalu, pemilihan apa segala macam itu pasti dianukan perpok untuk Madihin itu. Sekarang ini makanya banyak kan sering Nananggalu, Bang bisakah kita ajarin? Bisa, diajarin. Jadi syarat-syarat gitu menampilkan. Baik. Bahkan kan kemarin beberapa kali, jadi kesenian Madihin ini bukan hanya di daerah dan nasional, bahkan internasional. Karena kan nasional kami sering ke luar daerah dan beberapa kali tampil di stasiun TV swasta kan. Kemarin sampai di Inbok tampil. Di Inbok terus di A. Tampil situ juga. Luar negeri itu di mana Bang? Di Singapura, Malaysia, sama Brunei. Nah itu. Oh ya, di sana teman-teman Melayu kan betul. Baik. Dan ini juga sudah menjadi pesan terakhir. Ya. Semoga kita bisa ketemu lagi Bang. Oke, siap. Dengan waktu dan tempat yang berbeda ataupun yang sama nanti. Oke, siap. Semoga ini menjadi motivasi yang bagus untuk teman-teman kita yang muda yang pengen belajar dan mengingatkan kembali bahwa pentingnya musik tradisional. Terima kasih dari Ulun. Siap. Sama-sama. Hendra, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Dan kita akan mengucapkan terima kasih pada para pendengar dan penonton di YouTube channel 1.0. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.